Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah dan kali ini kita ada tema yang menarik untuk dibahas. Apakah Ekaristi itu sebuah mukjizat? Nah, kita akan membahas seperti biasa bersama dengan Romo Karolus Putranto Trihidayat. Tapi sebelumnya, mari kita buka dulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ya, Sobat Peziarah sekalian, kami sampaikan kembali untuk tidak lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya Sobat Peziarah bisa selalu mengikuti konten-konten terbaru dari YouTube Peziarah Katolik. Dan jangan lupa juga untuk dibagikan ke Sobat Peziarah lainnya supaya kita semakin memberkati teman-teman peziarah lainnya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan membahas tentang Ekaristi. Tetapi kita akan membahas apakah Ekaristi itu sebuah mukjizat atau bukan ya? Nah, gimana nih Romo Uut? Sebenarnya Ekaristi ini mukjizat atau bukan ya Romo? Iya, Willem dan teman-teman semuanya. Kalau kita mendengar kata mukjizat, itu kita mengharapkan sesuatu yang berlawanan dengan hukum alam ya. Harusnya ini nggak terjadi, tapi kok bisa gitu kan? Ini makna mukjizat yang spektakuler. Itu biasanya ada arti seperti itu. Namun dalam iman kita, mukjizat justru terjadi tidak secara spektakuler, tapi secara sangat sederhana. Titik tolaknya adalah dari peristiwa inkarnasi, Allah menjadi manusia. Ya. Maka kalau kita lihat Injil, mukjizat itu justru tampil dalam hal yang sederhana, dalam hal yang sehari-hari, ya. Dalam bentuk, kalau kita kaitkan dengan cara Allah menyelamatkan manusia, yaitu dalam bentuk seorang bayi yang yang dibalut dengan kain lampin, diletakkan di palungan. Sesederhana itu. Maka ada pembalikan di sini, bahwa mukjizat terbesar justru terjadi dalam hal yang sangat sederhana, Allah menjadi manusia. Itu kan yang nggak diduga banyak orang. Bagaimana mungkin seorang bayi seperti ini adalah juru selamat. Nah itu, jadi ada konsep mukjizat yang sekarang kita pahami secara baru, yaitu mukjizat dalam kesederhanaan, dalam kesehari-harian. Demikian juga dengan Ekaristi. Mukjizat Ekaristi justru tampil tidak dalam spektakularitasnya, tidak dalam sesuatu yang membuat kita wow, gitu ya. Wow luar biasa sekali, yang berlawanan dengan apa yang kita pikirkan, tidak. Tapi dalam kesederhanaan, bahwa dalam roti dan dalam anggur, Allah membiarkan dirinya kita sentuh. Allah membiarkan dirinya hadir dalam dua rupa sesederhana itu. Seperti dulu Allah membiarkan dirinya disapa dalam rupa seorang bayi yang lemah. Ini mukjizatnya. Jadi Ekaristi adalah sungguh mukjizat karena dalam kesederhanaannya kita menerima Allah tanpa ketakutan, tanpa ada rasa sungkan gitu ya. Seperti dulu Allah juga tampil dalam seorang bayi yang membuat para gembala tidak takut, yang membuat 3 Majus juga dalam kesederhanaannya menjumpai Yesus di kandang domba. Itulah mukjizat Ekaristi. Ibu Teresa dari Kalkuta, Santa Teresa dari Kalkuta, kerap kali menekankan ini ya, bahwa mukjizat Ekaristi adalah Allah yang kita terima dalam kesederhanaan, Allah yang kita sambut, yang tidak membuat kita merasa takut, seperti dulu juga dia tidak membuat kita takut karena tampil dalam rupa seorang bayi. Demikian juga saat ini, dia tampil tanpa membuat kita takut karena hadir dalam rupa roti dan anggur. Itu mukjizat Ekaristi yang sesungguhnya, cinta Allah yang besar yang mau hadir di tengah kita
tanpa harus membuat kita ketakutan. Di situ mukjizat sesungguhnya, cinta Allah sesederhana seperti itu, yang justru karena kesederhanaannya luar biasa. Nah, begitu arti mukjizat Ekaristi yang sesungguhnya. Baik Romo, Iya. dalam Ekaristi kita juga mengenal apa yang disebut dengan transubstansio gitu. Apakah ini Iya. juga sebetulnya hakikat dari mukjizat Ekaristi itu, Romo? Iya, transubstansiasi ya, transubstansiasi. Ini kan istilah yang dipakai oleh Thomas Aquinas, lalu dijadikan bahasa baku melalui Konsili Trente, bahwa mukjizat Ekaristi itu paling cocok ditunjukkan dengan istilah transubstansiasi, walaupun tidak menutup ada ungkapan lain. Nah, sebenarnya ini agak sulit ya kalau orang tidak belajar filsafat Yunani, substansi itu apa, ya kan. Transubstansiasi berarti hakikat roti itu berubah karena di situ tidak lagi ada hakikat roti, tapi ada hakikat Yesus sendiri ya, walaupun rupanya tetap roti. Saudara-saudari kita Protestan akan menyebutnya tidak transubstansio, tapi konsubstansi, karena bersama dengan hakikat roti ada hakikat Tuhan Yesus yang tidak menghancurkan atau menyingkirkan hakikat roti itu, dan seterusnya ya. Maka terkait dengan mukjizat Ekaristi ini, apapun itu yang istilahnya, yang pasti adalah ada kehadiran real Yesus dalam rupa roti dan anggur, dikaitkan dengan inkarnasi seperti dulu. Yesus juga, Allah juga hadir dalam rupa seorang bayi yang lemah. Nah, itu yang menjadi pegangan kita ya. Dalam rupa roti dan anggur ini menjadi pintu ya untuk kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya kepada kita, dan perjamuan terakhir dia mengambil bentuk santap malam bersama dalam roti dan anggur ya. Yang menarik adalah Yesus ketika memilih bentuk roti dan anggur untuk menyatakan kehadirannya yang terus-menerus di tengah kita dalam perayaan Ekaristi, itu tidak sembarangan memilih roti dan tidak sembarangan memilih anggur ya. Bisa saja Yesus misalnya mengambil bentuk makanan lain ya, tetapi mengapa dia mengambil bentuk roti? Karena secara historis roti itu mengingatkan perjamuan Paskah Yahudi ya. Ketika orang Yahudi mendapatkan karunia mana yang datang dari langit untuk menguatkan perjalanan mereka. Maka roti yang diambil oleh Yesus itu mengingatkan orang Israel dan kita akan perjalanan keluaran, pertobatan kita untuk meninggalkan hidup lama, tanah Mesir, menuju hidup baru, yaitu Firdaus, persekutuan kita dengan Allah. Itu dia, Ekaristi mengingatkan kita akan perjalanan itu. Tapi roti juga mengingatkan kita akan gandum. Maka imam itu ketika menyiapkan persembahan mengatakan, inilah terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab daripadamu kami memperoleh roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia. Maka dalam roti itu tergabung dua hal, belas kasih Allah dan usaha manusia. Ini cara Yesus menampakkan dirinya. Tidak bisa semata-mata dari belas kasih Allah, tapi juga meminta usaha kita. Supaya apa? Supaya nanti di luar pelayanan Ekaristi, setiap hal yang kita buat, itu tujuannya untuk disatukan dengan belas kasih Allah. Tidak ada satupun pekerjaan kita yang tidak punya makna. Karena dalam Ekaristi, itu semua digabungkan dengan rahmat Allah. Nah, itu kemudian nanti berpuncak dalam liturgi Ekaristi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Nah, itu dia. Jadi memakai istilah filsafat transubstansio, tapi memakai bahasa liturgi banyak sekali kekayaannya di situ ya. Di situ roti sebagai santapan rohani peziarah, roti sebagai gabungan antara rahmat Allah dan usaha manusia, dan roti yang nanti diambil dalam kisah sengsara sebagai cara Yesus hadir terus-menerus, menyerahkan diri terus-menerus kepada manusia setiap kali perayaan ini dilakukan dalam gereja. Itu mukjizatnya ada di sana.
Lalu secara filosofis, teologis memakai istilah transubstansi. Ya, begitu teman-teman peziarah. Oke, Romo. Kalau Ekaristi itu adalah mukjizat, Romo, pertanyaannya Iya, kenapa kemudian juga ada banyak mukjizat Ekaristi? iya. Mengapa ada banyak mukjizat Ekaristi yang memperlihatkan kepada kita kehadiran real Yesus dan roti itu tidak tinggal jadi roti tapi menjadi daging. Mengapa ada banyak mukjizat Ekaristi? Yang perlu kita perhatikan, ini bukan dogma ya. Kita tidak wajib percaya pada mukjizat ya seperti itu. Mukjizat itu terjadi untuk mengingatkan kita akan kehadiran Allah. Jadi tidak mau menghancurkan kodrat ciptaan, tapi justru untuk mengingatkan bahwa kodrat kita itu harusnya terarah pada Allah. Maka bisa kita bayangkan mukjizat Ekaristi terjadi di tempat di mana iman sedang ada dalam bahaya. Kalau iman ada dalam bahaya, padahal iman itu meminta ungkapannya secara kodrat, maka kodrat kita juga sedang dalam bahaya itu. Nah, disitulah kemudian Yesus mengizinkan terjadinya mukjizat untuk membantu dan menopang iman yang sedang ada dalam krisis. Bisa saya bayangkan mukjizat itu juga seperti penampakan sebenarnya. Kalau kita lihat penampakan Bunda Maria, itu kan juga ada di tengah bangsa yang sedang dalam krisis. Seperti itu. Maka mengapa diizinkan ada mukjizat? Karena sedemikian parahnya keadaan iman umat dalam bahaya sehingga Allah mengizinkan dalam belas kasih-Nya adanya mukjizat. Tetapi sebenarnya mukjizat kesederhanaan itulah yang paling unggul. Mukjizat yang luar biasa spektakuler itu terjadi karena krisis iman. Seperti itu. Jadi Ekaristi harian kita itu mukjizat yang paling unggul yang bisa kita terima dari kacamata iman. Ketika yang paling unggul itu dalam bahaya, maka Allah mengizinkan mukjizat yang seperti yang sering kita lihat, kita dengar dalam mukjizat Ekaristi, misalnya di negara-negara Eropa. Dan itu kan baru marak ketika devosi Ekaristi juga sedang tumbuh dan berkembang, yaitu di abad pertengahan, khususnya di Eropa. Sebelumnya tidak begitu tidak begitu marak itu. Dan kita tahu devosi Ekaristi muncul di abad ke-11, abad 12. Nah, ketika orang tidak lagi berhenti pada merayakan Ekaristi, tapi mulai berdoa di depan sakramen Ekaristi untuk mengingatkan bahwa keyakinan Allah menyerahkan diri dalam bentuk roti dan anggur itu terus berlangsung pun setelah Ekaristi selesai. Konsekuensinya kan itu. Begitu teman-teman peziarah. Oke, Romo, saya sejauh ini menangkap ada dua hal sebetulnya. Pertama, seperti Romo tadi bilang, mukjizat Ekaristi yang kita rayakan itu adalah mukjizat paling unggul gitu. Jadi sebetulnya di sini kita diundang juga untuk betul-betul menghargai setiap Ekaristi itu. Sekarang memang kita sedang terbatas, tetapi nanti ketika kita memiliki kesempatan merayakan Ekaristi, mari kita persiapkan diri dengan sungguh, karena itu sungguh mukjizat yang terjadi, tubuh dan darah Kristus ada di sana gitu ya, setelah diubah dari roti dan anggur. Itu yang pertama. Kedua, sebetulnya kita juga mungkin perlu bersyukur karena sejauh ini tidak ada mukjizat Ekaristi gitu kali, Romo, di Indonesia, karena mungkin menurut Tuhan tidak sedang dalam bahaya nih. Bagaimana, Romo, kira-kira? Iya, jadi mukjizat Ekaristi tidak terjadi di Indonesia dalam arti spektakularitas itu ya, karena iman orang Indonesia masih kuat gitu ya. Sangat rindu untuk menyambut Ekaristi. Bahkan satu kali saya merayakan Ekaristi di tengah pandemi, itu peserta umat beriman yang hadir nangis semua itu. Wah, sudah berbulan-bulan tidak menyambut Ekaristi, sekarang menyambut lagi. Lihat, bayangkan ya, tanpa perlu mukjizat, tanpa melihat roti lalu menjadi daging seperti dalam banyak mukjizat di Eropa, itu sudah cukup menggerakkan itu. Maka saya rasa iman kita
puji Tuhan dengan bantuan Roh Kudus, kita masih ada dalam taraf iman yang kuat, walaupun masih harus terus melangkah menjadi iman yang lebih dewasa, itu pasti, tetapi kita masih mengalami mukjizat yang paling unggul, yaitu mukjizat dalam kesederhanaan. Di mana bukan kehendakku untuk melihat apa yang kuinginkan, tapi kehendak Allah yang terjadi. Dalam kesederhanaan kita mengatakan, ya roti itu sungguh tubuh, anggur itu sungguh darah. Itu kan mukjizat yang paling besar ya, ketika kehendak Allah kita laksanakan. Kehendak kita itu bersatu dengan kehendak Allah. Itu dia. Dan dalam hal ini kita juga ingat pula Beato Carlo Acutis ya Romo ya, yang menjadi rasul pewarta mukjizat Ekaristi dengan mengumpulkan begitu banyak dokumentasi tentang mukjizat Ekaristi di seluruh dunia dan mengumpulkannya dalam sebuah website gitu ya Romo ya. Dan ini juga bisa jadi teladan kita bagaimana kita betul-betul mencintai Ekaristi itu dalam setiap hidup kita. Nah, ada pertanyaan kecil nih Romo. Romo kan seorang imam gitu ya, yang menjadi pelayan Ekaristi gitu. Dan menjadi orang yang kemudian memimpin perayaan Ekaristi dan menyaksikan dengan langsung bagaimana mukjizat Ekaristi itu terjadi. Boleh nggak sih Romo cerita, adakah pengalaman Romo yang paling berkesan tentang Ekaristi? Atau mungkin Romo pernah pertama kali sebagai Romo ragu-ragu atau deg-degan atau gimana Romo? Iya. Yang paling berkesan justru yang menjadi panggilan awal kisah saya pengen menjadi imam ya, yaitu justru ketika saya masih kelas 6 SD, lalu saya sedang ada di luar gedung gereja, sedangkan di dalam gedung gereja sedang ada perayaan Ekaristi harian, misa pagi. Dan ketika saya yang ada di luar gedung gereja, satu ketika entah kenapa lalu tertarik melihat ke dalam gereja, dan pada saat saya melihat itu sedang ada elevasi. Romo yang mempersembahkan Ekaristi sedang mengangkat tubuh Kristus dalam konsekrasi. Pada saat itulah saya merasa dalam diri saya ada satu suara yang mengundang saya untuk Ekaristi setiap hari. Nah, seperti ada suara yang mengatakan, saya ini penciptamu, mengapa engkau tidak datang menyembah aku dalam perayaan Ekaristi. Nah, itu pengalaman istimewa saya dengan Ekaristi, sebuah undangan untuk merayakan Ekaristi harian, karena yakin dalam tubuh, dalam roti dan anggur hadir pencipta kita, Sang Firman, Sang Logos, Sang Firman itu ya. Dan kebahagiaan yang paling tinggi kan kita menyembah kembali kepada Sang Pencipta. Itu ada dalam Ekaristi ya. Itu pengalaman istimewa saya terkait dengan Ekaristi, dan itu juga yang terus-menerus saya hayati sebagai imam ya. Mengingat kembali bahwa ini sungguh kehadiran Yesus dalam roti dan anggur. Santo Agustinus mengatakan itu ya. Tangan imam itu dipercaya oleh Allah untuk memegang Yesus sendiri. Malaikat tidak bisa itu. Tapi seorang imam, seorang manusia bisa. Maka di hadapan panggilan imamat, malaikat pun gentar. Karena tangan seorang imam dipercaya untuk memegang tubuh dan darah Kristus yang nanti kemudian dibagikan kepada umat dalam komuni. Malaikat tidak itu, maka disebut ini santapan surgawi sungguh ya. Sesuatu yang dirindukan malaikat, tetapi mereka tidak bisa menerimanya. Ya. Tapi kita manusia bisa. Itu lihat mukjizat Ekaristi di situ tuh keagungannya. Baik, Romo, terima kasih untuk sharingnya, dan semoga ini semakin memperkuat kita dalam devosi kita kepada Ekaristi, gitu ya, kecintaan kita terhadap Ekaristi, sehingga kita semakin hari semakin diubahkan, gitu ya, dengan menyantap dan menyembah Ekaristi ini, gitu. Mari kita memuliakan Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Ya, Sobat Peziarah sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Kita jumpa lagi dalam podcast Peziarah berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.